Kita insya Allah bahas di hari ini tentang masalah yang penting yang banyak guru salah, apalagi yang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Allahumma akrimna binuril fahm waftah 'alaina ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bihilm wa sahhil lana abwaab fadlik wa anshur 'alaina min khazain rahmatika bifadlika wa judika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Thumma amma ba'd. Kita di daras yang ke-15 dalam syarah kitab Safinatun Najah. Kita sudah sampai di fasal sujudus sahw. Sujudus sahw itu sujud ketika kita lupa dalam salat kita. Naam. Jadi Asy-Syaikh rahimahullah taala berkata, asbabu sujudis sahwi arba'atun. Sebab untuk sujud sahw ada 4 sebab. Jadi menjadikan 4 sebab ini menjadikan sunnah kita sujud sahw. Yang pertama, tarku ba'dhin min ab'adis salah. Tarku meninggalkan ba'd min ab'adis salah, sebagian dari ab'adis salah. Apa itu ab'adus salah? Ab'adus salah itu 2. Qunut dan tasyahud. Ketika kita meninggalkan qunut atau kita meninggalkan tasyahud, itu sunnah sujud apa? Sujud sahw. Atau ba'd atau sebagian dari sebagian ab'adus salah. Maksudnya apa? Maksudnya kita meninggalkan sebagian dari tasyahud atau sebagian dari ab'adus salah. Nah, itu sebab yang pertama ketika kita meninggalkan ab'adus salah. Yang kedua dari sebab yang menjadikan sujud sahw sunnah, yaitu fi'lu ma yubtilu anduhu, melaksanakan sesuatu yang kita tidak boleh melaksanakan, atau melaksanakan sesuatu yang membatalkan salat ketika melaksanakannya dengan sengaja. Wala yubtilu sahwu, tapi ketika melaksanakan dengan sahwu, lupa, itu tidak membatalkan salat. Tapi idza fa'alahu nasiyan, ketika kita melaksanakan sesuatu yang melarang ketika lupa. Ketika lupa, maka sunnah sekarang sujud sahwu. Contohnya apa? Kita bicara dalam salat, dalam keadaan lupa. Kan ketika kita bicara dalam salat sengaja, langsung salat kita batal. Nah, ketika kita melaksanakan secara lupa, bicara dalam salat secara lupa, jelas salat kita tidak batal. Dan ketika melaksanakan bicara secara lupa, itu sunnah sujud sahw. Itu yang kedua. Yang ketiga, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallih. Pindah rukun qawli yang qaul lafaz ke tempat yang bukan sesuainya. Seperti apa? Kita baca Fatihah tapi kita dalam waktu tasyahud. Misalnya angkat dari sujud yang kedua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itu banyak yang salah. Maka ketika kita melaksanakan hal ini, kita sunnah sujud sahw. Atau terbalik, kita membaca tasyahud dalam berdiri. Waktu kita harus baca Fatihah tapi karena lupa itu baca apa? Baca tasyahud. Maka sunnah waktu itu apa? Waktu itu sunnah sujud sahw. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimal ziyadah. Iqa'u ruknin, melaksanakan rukun fi'il seperti sujud atau ruku' ma'ihtimal ziyadah, tapi bersama keraguan apakah ini nambah lebih dari yang kita sudah melaksanakan atau kurang. Jadi ihtimal ziyadah, mungkin itu lebih. Contohnya apa? Contohnya ketika misal dalam rukun rakaat yang ketiga dalam salatnya. Ketika kita mau naik ke rakaat yang keempat, nah sekarang kita tidak tahu apa ini sudah benar-benar rakaat yang keempat atau rakaat yang kelima, karena kita apa? Karena kita tidak lupa atau ragu. Maka ketika kita naik ke rakaat yang keempat, kita dalam fikir kita pasti kita ragu apakah ini benar yang keempat atau sudah 5. Maka ketika kita melaksanakan rakaat yang ini naik, maka itu waktu itu kita harus atau sunnah sujud apa? Sunnah sujud sahw. Begitupun ketika sudah rakaat yang keempat, oh kita sudah dalam rakaat yang keempat sekarang atau kurang 1 rakaat. Ketika berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kelima tapi lupa maksudnya, maka apa? Sunnah juga apa? Sunnah sujud sahw. Itu sebab-sebab atau 4 sebab yang menjadikan sujud sahw apa? Menjadikan sujud sahw sunnah. Nah, kita kembali ke yang pertama, tarku ba'dhin min ab'adis salah. Itu di dalam itu Syekh rahimahullah taala sebutkan dalam satu bab sendiri. Faslun ab'adus salati sab'ah. Ab'adus salah itu sebagian salat itu ada 7. Yang pertama at-tasyahud al-awwal, tasyahud pertama. Wa qu'uduhu, dan duduk dalam tasyahud pertama. Itu sunnah juga dan itu termasuk sebagian dari ab'adus salah.
wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Rasulullah SAW dalam tasyahud pertama. Jadi ketika kita baca tasyahud pertama, bukan hanya sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, enggak, tapi harus Allahumma salli ala Muhammad. Itu sunnah baca dalam tasyahud pertama. Kemudian wassalah alal al fi tasyahud akhir. Salawat kepada al. Jadi Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad, itu wa ali Muhammad di dalam tasyahud dalam tasyahud terakhir. Jadi sebelum salam itu sunnah menambahkan Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tapi di tasyahud yang pertama hanya nambah Allahumma salli ala Muhammad. Itu termasuk dari ab'adus salah. Nah, yang kelima al-qunut, doa qunut setelah rakaat yang kedua dari salat subuh atau rakaat yang terakhir di witir di bulan puasa. Hanya di dua tempat sunnah doa qunut. Kemudian qiyamu berdiri dalam qunut itu termasuk dari ab'adus salah. Kemudian wassalah, wassalam, salawat dan salam. Beda kalau tasyahud tidak ada salam. Salawat dan salam dalam doa qunut ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wasallam. Jadi dan al dan sahabat. Itu dalam doa qunut itu sunnah termasuk dari ab'adus salah. Kemudian kenapa disebutkan itu ab'adus salah dan tidak disebutkan sunnah? Karena hanya tasyahud dan qunut yang harus ketika kita tinggalkan atau lupa atau meninggalkan, itu hanya dua hal ini atau dua rukun atau dua fi'il ini kita sunnah sujud sahwi. Beda kalau kita misalnya lupa sunnah-sunnah yang lain dari sunnah-sunnah salat, kita tidak sunnah sujud sahwi. Tapi ketika kita meninggalkan tasyahud atau sebagian dari tasyahud atau meninggalkan qunut atau sebagian dari qunut, maka sunnah sujud sahwi. Jadi itu hampir mirip rukunnya. Nah, kemudian yang terakhir ada masalah yang penting yang sering terjadi, yaitu ketika orang meninggalkan tasyahud ketika berdiri. Jadi dari rakaat yang kedua, sujud yang kedua, kemudian mau ke tasyahud pertama. Itu yang sering terjadi ketika kita lupa tasyahud pertama dan kita angkat ke rakaat yang ketiga. Ada hukum tafsil. Yang pertama, ketika kita sudah berdiri, sudah orangnya berdiri. Nah, kita tidak boleh kembali ke tasyahud pertama. Ketika kita sudah berdiri, pas lurus berdiri kita, itu tidak boleh kembali ke tasyahud pertama ketika kita tahu hukum bahwa ini tidak boleh. Akan tetapi kalau misal kita tidak tahu hukumnya atau lupa hukumnya dan kita kembali, itu tidak masalah. Kita lanjut untuk baca tasyahud, kemudian naik ke rakaat yang ketiga, dan sunnah sebelum salam itu sunnah baca sunnah sujud sahwi. Nah, tapi kalau misalnya itu naik dari tasyahud, tidak melaksanakan tasyahud dengan sengaja, langsung dari sujud naik ke rakaat yang ketiga, itu tidak boleh kembali ke sujud. Dan ketika misalnya sengaja naik, tidak mau sujud, tidak mau baca tasyahud pertama, kemudian sampai sudah dekat ruku atau hampir berdiri, tapi kembali ke sini, itu salatnya batal. Karena apa? Karena sengaja beliau angkat diri dari tasyahud pertama dan tidak mau baca tasyahud pertama. Nah, kemudian kalau misal imamnya yang melaksanakan, makmum ini ingat, tapi imam naik ke rakaat yang ketiga, kemudian pas sadar kembali ke tasyahud. Apakah makmum wajib ikut? Ya, makmumnya wajib ikut imam dalam kembali ke bacaan tasyahud pertama. Itu yang masalah-masalah yang sering terjadi ketika melaksanakan salat dalam sujud sahwi. Nah, dan misalnya ketika imam meninggalkan tasyahud kemudian naik ke rakaat yang ketiga dan imam pun tidak sujud sahwi, sunnah untuk makmum sujud sahwi. Itu tidak masalah. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-muwaffiq wal hadi ila aqwamit thariq. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.